sebelum agama saya sekarang. Ayah saya orang Padang, mama saya orang Betawi asli. Saya nggak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Tapi puji Tuhan, saat ini saya menjadi orang percaya dan ceritanya seperti ini. Umur 17 tahun, tahun 2003, saya sakit kelenjar getah bening. Itu setahun setengah saya menderita sakit. Berat badan saya 27 kilo. Awalnya benjolan kecil di leher. Ini ada bekasnya di leher. Dia pindah lagi ke bawah leher. Dalam tubuh saya ini ada 4 bekas. Yang terakhir di payudara. Waktu itu ayah saya nggak kerja, yang kerja cuma kakak saya sendiri. Mama saya kerja cuma kuli nyuci di rumah orang. Rumah saya ya puji Tuhan nggak besar, nggak ngontrak, kecil, tapi ya puji Tuhan kita punya tempat tinggal. Dan waktu itu ini pecah, keluar nanah, keluar darah. Di sini benjol, pecah, keluar nanah, keluar darah lagi. Akhirnya payudara saya hancur dan baunya bau busuk, bau sampah. Saya tidur diasingin di ruang depan karena saya nggak nyalain mereka juga. Itu bau banget, bau sekali. Dan kakak saya putus asa karena dia yang kerja, nyari uang. Kemana saja udah berobat, ke alternatif, ke dukun, kemana aja saya berobat. Sampai ke debus-debus tuh yang pengobatan yang suka di lapangan, saya ikut, saya mau sembuh. Tapi nggak menjanjikan, cuma menjanjikan kesembuhan doang, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya putus asa, saya mau bunuh diri di kamar. Karena saya kalau keluar rumah, saya nggak, tetangga pada bau banget gitu, pada begini tutup hidung. Bahkan sepupu mama saya ngomong, lu mau tau nggak ciri lepra? Itu kayak penyakit tuh. Kalau saya keluar rumah, saya selalu dikatain. Saya masuk kamar, saya nangis. Besokannya saya pengen keluar lagi karena saya bosen di dalam rumah. Akhirnya keluar, lu mau tau nggak ciri ular? Tuh kayak penyakit lu tuh, kayak kulit lu bersisik. Memang waktu saat itu karena panasnya tinggi, jadi semua kulit saya tuh kayak ular bersisik. Semua pada terkupas sampai ke kaki-kaki. Akhirnya saya masuk ke dalam kamar. Saya bilang, ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja. Karena kakak saya juga yang kerja udah ngeluh terus, uangnya habis. Lu mendingan mati aja deh lu. Gara-gara lu tuh sakit, perabotan rumah habis. Sampai cowet-cowet mama saya dijualin, penggorengan dijualin. Setiap malam saya mengeluh sakit. Jam 2 malam saya mengeluh, merintih karena saya tidur diasingin di depan rumah. Ini keluar nanah, pokoknya saya menderita selama setahun setengah. Itu sakit, saya diasingin tidur. Setiap malam saya merintih kesakitan, sakit mah, dingin, saya tidur di ubin, yang lain pada di tempat tidur. Akhirnya makanya saya mau bunuh diri. Saya bilang, ya Allah, mendingan saya mati aja daripada saya hidup. Terus saya mau minum baygon udah saya tuang di dalam gelas. Waktu saya mau tuang itu baygon, saya ada yang megang kepala saya udah mau minum itu gelasnya. Ada yang ngebelai rambut saya dan saya dengar suara di telinga saya, aku mengasihimu. Saya langsung merinding badan saya lihat ke belakang tapi nggak ada orangnya. Dan di saat itu saya pikir setan karena nggak ada orangnya. Terus saya dengar suara, saya keluar rumah. Saya bilang, saya teriak, mak, di dalam ada setan, mak. Di dalam ada setan, di rumah kita ada setan. Diam lu, ada orang pindahan. Ada setan mah di rumah kita, tadi rumah dipegang mah, ada dengar suara. Dia mah orang pindahan. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Makanya saya bilang saya bangga banget punya Tuhan Yesus. Mau bilang, emang siapa yang pindah mah? Tuh orang Batak, katanya gitu kan. Akhirnya pindahlah orang dari Kalimantan loh, bukan dari Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Tapi yang pindah di samping rumah saya ini, itu bukan dari Bekasi, bukan dari Jakarta, dia dari Kalimantan, pindah dari Kalimantan. Akhirnya dia pindah. 2 hari dia dengar saya nangis merintih tiap malam, kan kita satu ruangan. Saya juga bingung, setiap orang yang ngontrak di situ itu orang kesurupan, katanya rumahnya rumah angker samping rumah saya. Setiap ngontrak di situ ada yang kesurupan lah apa, makanya kok orang Batak pindah di samping rumah saya. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan yang bekerja supaya saya mengenal dia secara pribadi. Akhirnya dia malam dengar saya merintih nangis, pagi-pagi dia keluar rumah ngomong sama mama saya, ibu
Setiap malam saya dengar perempuan nangis. Siapa ya bu? Itu tuh Neng, anak ibu udah dibawa kemana aja gak sembuh-sembuh. Boleh gak saya lihat? Nah, saya lagi duduk di dalam rumah. Posisi saya lagi duduk. Dia masuk ke pintu belakang. Dia langsung teriak di situ. Tuhan Yesus luar biasa. Aduh, saya dengar nama Tuhan Yesus. Kalau boleh jujur, walaupun saya nggak sholat 5 waktu, tapi karena dari kecil saya diajarin agama Islam itu penyempurnaan, agama Islam itu terakhir. Jadi saya dengar nama Tuhan Yesus itu bagi saya kayaknya, waduh ini orang bawa nama Yesus. Dia duduk di samping saya, dia bilang, perkenalkan nama saya Mama Hana. Dia cerita, kalau saya pindah dari Kalimantan, saya ini orang Kristen. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa supaya saya dikasih tempat tinggal sama Tuhan Yesus. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi ada perempuan di dalam lumpur katanya. Tangannya, tolong, tolong. Orang banyak yang lewat di dalam lumpur itu perempuan ini. Tapi orang nggak ada yang pada nolongin. Nah kakak ini nolongin perempuan di dalam lumpur itu. Pakai kayu, naik, perempuan ini dimandiin katanya jadi bersih. Makanya tadi dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa. Dia bilang, mukanya sama kayak saya yang dimandiin di dalam lumpur itu. Jadi dia yakin banget kalau saya ini pasti sembuh. Nah saya bilang ini orang-orang gila di hati saya. Percaya deh Irma, kamu pasti sembuh kata. Di hati saya ini orang-orang gila. Karena saya udah kemana aja gak sembuh-sembuh. Sudah kemana aja, ke dukun, kemana aja tuh pakai namanya obat-obatan. Sampai maaf kata kasar ini kotoran air kecil itu saya minum, saking mau sembuh kagak sembuh-sembuh. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu, kakak pindah ke sini gak kebetulan, dia bilang gitu kan. Dia pulang ambil minyak, terus ngomong begini, ini minyak biasa, tapi nama Yesusnya yang luar biasa. Nah itu mama saya bisik-bisik sama saya, itu jangan-jangan minyak babi kali itu Ir, karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi akhirnya saya tetap kekeh. Oh maaf, dalam hati saya maaf saya nggak mau, mendingan saya mati daripada pakai minyak itu di hati saya, tapi nggak ngomong langsung depan orangnya. Ini minyak biasa. Kalau kamu nggak mau nyebut Nabi Isa, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Wah, itu saya dalam hati saya makin bertanya-tanya lagi nih orang. Ya Tuhan, Nabi makin sesat aja nih orang. Akhirnya dia pulang minyaknya ditinggal di atas meja TV. Malamnya saya mau minum obat. Saya yang minum obat aja nggak bisa tidur, apalagi kalau saya nggak minum obat. Itu dari alternatif tuh kayak jamu-jamuan, akar-akaran. Semua obat dibikin habis. Dan saya percaya ini Tuhan juga yang bekerja. Obat semua habis, dari dukun, dari alternatif, semua malam itu habis. Dan saya mau bangunin mama saya, yang ada di muka saya, mati aja lo. Akhirnya saya nggak bangunin mama saya lihat minyak yang ada di meja TV, saya ingat, olesin ya dek pada bagian yang sakit. Kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Saya nggak nyebut Tuhan Yesus malam itu. Saya ambil itu minyak, saya bilang, oh iya ya 25 nabi kan nabi gue itu, Nabi Isa. Saya olesin ini, yang pada bolong, pada bocor. Ini dalam tubuh saya ada 4 bekas. Sampai payudara saya itu hancur. Nanti ada fotonya. Itu hancur payudara saya sampai gerowak. Itu payudara saya. Baunya itu bener-bener bau sampah. Saya olesi, Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa, sembuhkan saya. Itu saya malam tidur kayak orang diselimutin. Kayak saya tidur antara mimpi tapi nyata. Saya tidur ke tempat-tempat orang-orang kaya yang empuk selama 1,5 tahun. Dan kalau saya ingat-ingat ke situ, saya jadi sedih. Kalau saya ingat-ingat kejadian itu, selama 1,5 tahun saya sakit, menderita. Tiap jam 2 malam saya kedinginan, mengeluh, mah sakit, mah dingin, mah. Dan malam itu, setelah saya pakai minyak yang dibilang minyak urapan, saya olesin, saya panggil Nabi Isa, sembuhkan saya. Saya merasakan kayaknya saya baru nemuin obat yang mujarab dibandingin obat-obat yang saya pernah minum, saya pernah pakai.
Akhirnya pagi-pagi kakak saya mau berangkat kerja. Biasanya kan kalau dia mau berangkat kerja jam 6, saya udah duduk, saya udah bangun karena saya sulit tidur. Habis malam saya pakai minyak itu, kakak saya bilang, "Mas, Irma mati." Karena tidurnya pules, karena enak sekali pakai minyak itu. Akhirnya mama saya bilang, "Neng, bangun Neng, Irma mati," kata gitu kan. Saya langsung bangun, yang saya ambil itu minyak. Saya ambil minyak, "Ma, ini minyak enak banget, Ma. Irma malam pakai minyak ini." Saya cerita lah waktu malam itu, Irma tidur kayak orang diselimutin, Ma. Irma gak kedinginan lagi. Terus tidurnya tuh Ma kayak tempat tidur empuk, kayak orang-orang kaya, Ma, yang kayak di TV-TV kata gitu. Itu minyak babi kali, Ir. Mau babi, mau tikus, mau anjing, bodo amat dah. Pokoknya itu minyak, saya kagak peduli. Pokoknya itu enak banget. Bagi saya itu minyak ajaib gitu. Karena setelah pakai minyak itu enak banget. Kata mama saya, "Yaudah Neng, pakai. Yang penting lu sembuh dah Neng," katanya, "kalau emang itu obat mah," kata gitu, kata mas saya. Ya udah mak. Nah kakak yang di sebelah ini ngerayu saya buat saya ikut ke gereja. Saya tetap kekeh, saya nggak mau ikut ke gereja. Maaf kak, saya nggak mau ke gereja. Kekeh, saya tetap kekeh sama prinsip saya, mendingan saya mati, saya nggak mau ke gereja. Tapi puji Tuhan, hikmat yang luar biasa ya datangnya dari Tuhan Yesus. Dia ngajak saya, ngerayunya begini, "Kita jalan-jalan yuk ke mall." Waduh, yang saya tahu mall itu tempat orang belanja. Ya, saya nggak tahu kalau di dalam di mall itu ada gereja. Yang saya tahu tuh gereja itu atasnya tuh kayak di Rawamangun kan, ada gereja HKBP tuh, ada salibnya di atas. Ya, terus saya ngomong, "Emang kakak nggak malu ya kak bawa saya ke mall? Saya nih bau loh kak, saya bau busuk, saya jelek kak." Nah kakak ini depan orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Dia peluk saya, tapi saya percaya itu bukan dia. Saya percaya ini roh Tuhan yang ada sama dia. Secara manusia mama saya melahirkan saya aja nggak mau deket-deket saya karena badan saya bau busuk. Saya percaya di saat itu, yakin banget itu roh Tuhan yang ada sama dia. Ya kalau bisa dibayangin, ini nanah, bau banget. Kaki saya itu bersisik. Pokoknya saya buruk, manusia terburuk mungkin bagi saya. Tapi dia peluk saya loh, yang ngatain saya lepra. Kata, "Siapa kamu jelek? Kamu tuh cantik loh deh." Dia selalu perkatakan tuh yang bagus-bagus. Akhirnya, "Ih, ini orang siapa sih? Jangan kak, saya bau kak, saya jangan dipeluk." Ada peluk saya, ya udah saya ganti baju panjang, pakai celana panjang. Benar, saya ke mall. Saya memang udah curiga. Waktu saya mau jalan ke luar, naik angkot, karena dia pindahan dari Kalimantan. Dia tuh belum punya apa-apa. Di angkot itu dia megang buletin kertas, gambar Tuhan Yesusnya yang lagi kayak gini. Saya udah curiga. Wah, ini kok ada gambar Tuhan Yesusnya ya? "Kak, kita mau ke mall ya kak?" "Iya, kita ke mall," kata dia gitu. Oh ya udah. Di hati saya masih takut ke gereja. Akhirnya nyampe lah di mall. Itu tahun 2003, namanya Mall Hero. Sekarang udah jadi Mall BCP, Bekasi Seperpak ya, di Kalimalang. Bener, saya udah seneng, bener ke mall. Naiklah saya ke lantai 2. Di situ saya temuin, pas saya lihat ada bangku-bangku, ada mimbar. Wah, di situ langsung saya bilang, "Wah, ini gereja." Wah, kakak ini bohongin saya. "Ayo masuk deh." Aduh, saya pegang kantong saya, nggak megang uang sama sekali. Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat banget. Pokoknya kalau dia udah buka, nggak ada satu manusia pun dapat nutup, termasuk hati saya. Ya, saya udah nggak mau, mendingan saya mati ikut Yesus, kagak mau. Itu Tuhan izinkan saya nggak megang uang. Biasanya mama saya, "Nih Neng, kalau mau pergi kasih saya duit 5.000. Nih Neng, buat pegangan ya." Ini sama sekali saya nggak pegang uang. Dan kalau seandainya pun saya pulang dari Kalimalang ke rumah saya itu Cipendawa, itu saya bisa gempor, bisa jatuh di jalan karena jauh banget, 2 kali naik angkot. Mau nggak mau saya masuk gereja. Saya duduk paling depan. Saya istighfar karena saya takut. Waduh, saya sakit, udah gue mati masuk neraka ya, karena di luar Islam itu kafir. Saya duduk, saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya baca ayat yang saya hafal aja. Saya ketakutan nih. Saya duduk paling depan, dan pertama kali saya kenal pendeta itu pendeta Gilbert Lumaindong. Itu pertama kali saya kenal pendeta. Tapi saya kagak tahu waktu itu dia pendeta terkenal. Akhirnya dia
sound itu depan muka saya. Walaupun saya baca-baca ayat yang saya hafal, baca ayat Al-Fatihah, Kulhu, tetap gedean sound yang ada di depan saya ini. Saya baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus dia bilang, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Saya masih baca istighfar, astagfirullahaladzim, tapi Pak Gilbert terus ngomong, air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan. Dia bilang gitu. Engkau berharga di mata Tuhan. Hai engkau yang sakit. Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini, karena kuk ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dia bilang, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya bilang, Yesus itu siapa? Ayat yang saya baca semua hilang, yang ada itu Yesus. Yesus mengasihimu, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat rupamu. Jadi Yesus itu siapa? Kok enak banget itu saya dengar nama Yesus itu. Dan salam kiri kanan Anda. Wah, pas saya salam kiri kanan Anda, selama setahun setengah saya nggak punya orang yang dekat sama saya. Baru Mama Hana ini yang dekat, orang Batak, ngajak saya ke mall. Tapi waktu pas saya di dalam gereja, salam kiri kanan Anda, itu memang Tuhan izinkan juga orangnya cakep banget. Ya orang-orang Cina tahu sendiri ya bagaimana sih. Orang-orang Cina beningnya pakai gelang segede-gede alaihim. Salaman, saya kayak dapat duit 1 juta. Ya ampun. Salam kiri kanan, saya lihat salam. Kok dia, saya ngerasa saya punya temen. Dan setahun setengah yang ada dalam hidup saya itu selama saya sakit, kok gue hidup begini-gini banget, gue nyusahin orang tua. Selalu saya nangis, mengeluh, mendingan mati, pengen bunuh diri. Tapi waktu saya ke gereja, itu saya diajak nyanyi. Kan di gereja itu bersuka cita banget gitu. Sayang, sayang, disayang. Saya ikut goyang dan saya ikut menari-menari. Saya ngerasa, wow, selama setahun setengah ini yang saya cari. Saya nari, saya goyang, saya bahagia ada di dalam gereja ya. Akhirnya saya pulang. Saya pulang dari rumah, ayah saya tanya, dari mana kau? Jujur secara daging saya takut karena ayah saya sangat fanatik banget. Itu ya, itu gereja kau nak. Tanpa ayah saya mau tahu penjelasan, saya nggak pernah nyari Tuhan Yesus. Saya pengen pulang, saya nggak pernah nyari Tuhan Yesus, dan bahkan saya nggak pengen mati aja, saya nggak mau kenal Tuhan Yesus. Tapi ayah saya nggak ngasih kesempatan untuk saya menjelaskan. Ayah, Irma nggak pengen ikut Tuhan Yesus, tapi dia terus dia bahkan dia menetesin air mata karena saya ke gereja. Lebih kau mati kau, bawa pakaian kau ikutilah dia. Dia nangis, dia bilang, alamak, emakku guru tafsir karena memang nenekku haji dari ayah, haji Padang asli, Padang seketurunan, nggak ada campuran. Jadi dia ngerasa kalau saya masuk Kristen itu bagi dia itu benar-benar pahit, udah mencoreng nama keluarga lah, apalagi ngomongin agama. Makanya kata ayah saya bilang, lu mendingan mati kau daripada kau ikut Yesus. Bahkan saya mau diusir. Secara logika saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Ini secara logika. Mana ada Tuhan itu beranak, punya bapak, punya emak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu benar-benar secara logika benar, saya nggak percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manusia, bisa makan, dia bisa, kok dia nggak bisa nolong dirinya, dia nggak bisa ditolong. Iya. Itulah misi orang Kristen, kata ayah saya bilang. Orang Kristen itu visinya seperti itu nak. Jangan kau nak, ini cobaan buat kau sakit, katanya. Akhirnya, ya udah saya tolak. Iya, karena saya nggak pernah buka Injil. Jadi ya udah ya, saya nggak mau, saya tinggalin tuh minyak. Nah, samping rumah saya ini diusir. Heboh lah di situ. Waktu itu dia diusir karena dia bawa saya ke gereja. Pakai minyak, udah nyampe lah minyak babi mungkin katanya itu minyak sihir. Akhirnya dia pindah. Saya udah nggak mau pakai minyak itu, udah nggak mau pakai minyak gituan. Saya tinggalin. Malamnya, siangnya guru ngaji datang semua, keluarga mama saya. Irma, lihat tuh, katanya payudara lu. Saya lihat payudara saya, benar, itu hancur, itu busuk, itu groak. Lu nanti lu masuk gereja, lu mati, masuk neraka.
iya. Udah lu balik lagi, lu sono sembahyang, lu sholat, minta ampun. Iya, maafin Irma. Akhirnya saya malam, saya ambil baskom, saya pikir saya udah lemah. Ma, sini ma, saya takut banget ini masuk neraka. Karena saya pikir saya udah ikut ke gereja. Saya ingat kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Mungkin dengan saya mencuci, meminum air kaki mama saya bisa masuk surga. Karena keadaan saya waktu malam itu udah lemes banget. Saya ambil baskom, saya cuci kaki mama saya. Kata mama saya, jangan Neng, Ma udah ikhlas kok Neng, Ma udah ikhlas. Kakak saya juga ada waktu itu, dia bilang, si Irma mau ngebekasin. Akhirnya saya minumlah air kaki mama saya. Malamnya saya sembahyang, saya sholat, saya minta ampun, udah ikut ke gereja. Dan saya dikasih mimpi. Malam saya dikasih mimpi, Tuhan Yesus itu di atas langit, pakai jubah putih. Saya diri seperti ada kayak tiang, tapi banyak orang yang lari depan saya. Tuhan ngejar-ngejar sampai kayak berbentuk gedung, naik orang itu banyak naik gedung itu. Tuhan saya ngeliatin kok banyak banget orang. Terus saya ngeliat kayak ada, ya itu baju putih, dia bilang, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Wah, saya bangun, saya takut. Saya langsung pas banget ada ayah saya di saat itu. Ya bangun ya, Irma kan udah ninggalin Tuhan Yesus ya. Irma udah gak mau ikut-ikut Tuhan Yesus, udah ditinggalin minyaknya. Kata ayah saya, itulah kau tidur gak baca doa, katanya ayah saya gitu. Oh ya udah ya, iya mungkin saya gak baca doa. Malam kedua saya tidur lagi, saya baca doa. Saya takut mimpi Tuhan Yesus. Saya baca doa, jam 1:30, jam 2-an, itu payudara saya jadi nempel sama baju. Jadi kalau saya buka begini, itu dagingnya nempel sama baju, itu keluar darah banyak. Jadi di tempat tidur itu darah semua. Saya udah gak bisa ngomong. Saya ambil emuk, saya timpuk mama saya bangun semua, ayah saya semua pada bangun. Mama saya sempat putus asa, ya Allah kalau mau diambil, jangan disiksa begini anak saya. Saya keluar darah, digunting baju saya sama mama saya, dikumpulin itu darahnya. Pagi-pagi saya dioper ke puskesmas yang terdekat. Selama saya sakit, saya nggak pernah ke puskesmas. Setahun setengah saya nggak pernah ke puskesmas, karena saya pikir kalau dokter kan dikit-dikit asal buang katanya gitu, ntar dipotong gitu. Saya nggak mau. Akhirnya karena darah mengeluarkan darah banyak, akhirnya saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas, saya dioper kerujukan Rumah Sakit Bulan-Bulan Umum Bekasi. Disitulah saya divonis, anak ibu kena riwayat kanker stadium 4, katanya gitu kan. Ini harus dibawa, dikasih rujukan lagi ke Darmais, katanya dia bilang gitu, karena alat-alatnya semua di sono, kemo apa gitu. Terus saya nggak mau, saya mendingan bener mah. Saya berdua-duaan sama mama saya, kalau ingat ke situ kita nangis berdua sampai di jalan. Sakit ya Neng, kata mama saya. Tapi saya nggak mau dipotong-potong, katanya gitu. Mendingan Irma mati aja, katanya gitu. Ya udah Neng, kita terus gimana Neng, mah nggak punya biaya, katanya gitu kata mas saya. Udah mah kita berobat jalan aja, biarin nggak apa-apa mak. Akhirnya saya pulang hari kedua, saya balik ke puskesmas karena saya butuh perban sama alkohol, kan itu darahnya masih ngucur. Hari kedua saya ke puskesmas, saya ketemu orang yang berbeda. Saya udah tinggalin itu minyak ya, orangnya udah pindah, udah tinggalin minyak. Saya kagak mau kenal Tuhan Yesus, saya udah sholat, udah nggak mau, saya udah minta ampun. Nah waktu ke puskesmas hari kedua, saya ketemu beda orang, namanya Bu Foni, dia orang Manado. Dia bilang gini, ibu sini deh, saya mau ngomong 4 mata, kata dia gitu. Ngomong apaan ya Bu? Saya ngomong di ruang gigi sama ibu yang ngajak saya nih, Bu Foni, dia seorang bidan di puskesmas. Akhirnya dia bilang, ibu, dia ngomongnya juga, dia megang-megang kantong ya. Nah ini ya, ibu saya ini perkenalkan, nama saya Foni, saya orang Kristen. Terus dia ngeluarin minyak dari kantongnya. Itu emak saya tuh pengen kaget. Lu bujuk, itu minyak ketemu lagi kata gitu, kata emak saya. Dia cuma kalau Bu Foni kan nggak tahu sebelumnya kalau saya udah pakai minyak itu. Jadi mama saya itu bener-bener, itu minyak ketemu lagi. Jadi yang ada di otak saya itu waktu itu, waduh itu minyak, gara-gara tuh minyak sampai heboh katanya itu minyak babi. Gara-gara itu minyak saya ditendang sama ayah saya diusir. Pokoknya rame dah tuh gara-gara minyak gituan doang. Akhirnya mama saya bilang, lu jujur ya Neng, lu jujur ya Neng, itu minyak ketemu lagi, kata mas saya. Lu emang enak Neng pakai minyak gituan?
Ma jujur ma itu minyak enak banget ma. Kalau obat yang lain ya udah deh Neng pakai tuh minyak, mungkin emang tuh minyak jodoh lu kali, katanya lu sembunyi di situ, kata ma gitu. Tenang aja ma, ntar kalau sembuh Irma tinggalin tuh minyak. Tenang aja mak, kalau udah sembuh Irma tinggalin tuh minyak. Yesus Irma tinggalin, pakai minyak dulu deh nih karena kita butuh kesembuhan. Yaudah Neng lu pakai aja, bilang-bilang ayah lu, kata gitu. Akhirnya kita janjian sama Befoni ini di puskesmas hari Jumat. Dan saya nggak ngerti ya, Tuhan itu bener-bener luar biasa ya, dahsyat banget Yesus ini ya. Begitu banyak gereja, jadi saya nggak bawa gereja, segala pujian cuma buat Tuhan Yesus. Tapi kok saya dibawa lagi tuh gereja yang sama, bahkan saya nginjak itu gereja itu lagi. Jadi waktu saya pulang, besok kita janjian ya, kata gitu kan, katanya Ibu Fon. Oh iya Bu, jam sekian, akhirnya saya dianterin sama mama saya. Saya dianterin sama mama saya benar pergi ke gereja. Gerejanya yang sama. Jadi waktu saya nginjek gereja, saya juga di situ kayak orang kebingungan. Ini kenapa ya, saya udah tinggalin, saya udah kagak mau ikut Yesus, kok saya nginjek gereja yang ini lagi gitu kan. Akhirnya yaudah saya ikutin. Terus saya ingat, waktu saya pakai biasa, minyak biasa kan katanya minyak bimoli. Saya pakai minyak bimoli itu perih. Makanya dibilang itu katanya minyak babi, minyak sihir. Orang saya pakai minyak bimoli itu perih. Saya tanya, Ibu ini minyak bimoli ya? Iya, ini minyak bimoli kok. Akhirnya saya beli minyak bimoli di bawah tuh, saya diajak sama dia. Saya ambil sendiri itu minyak. Saya lihat, saya ambil, itu beli, saya dibawa ke kasir, saya bayar. Terus saya lihat di mata saya sendiri ya, itu minyak didoain sama pendeta. Dalam nama Yesus Tuhan, ini minyak menjadi minyak yang diurapi Tuhan, minyak yang luar biasa. Tetesin ya ke dalam mulut, kata dia bilang gitu kan, ke dalam tubuh. Karena kalau penyakit dalam harus masuk itu minyak urapan, ya kan. Saya lihat sendiri, doain, saya bawa pulang itu minyak. Nah pulang saya dari gereja, saya dibawa ke Gramedia sama ibu ini. Saya dibawa ke Gramedia, saya dibeliin Alkitab. Ini bawa pulang ya Irma. Waduh, saya di situ saya bingung. Ibu ini terlalu baik. Sebenarnya saya mau tolak ini Alkitab karena bapak saya itu fanatiknya minta ampun. Iya Bu, baik banget, saya diajak makan. Pokoknya saya dibelanjain dah sama ibu ini dah, pokoknya baik banget dah nih ya. Akhirnya saya nggak bisa nolak, saya bawa lah itu Alkitab, dibawa ke tas, saya pulang. Sesampainya saya di rumah, itu Alkitab saya taruh di bawah baju. Saya taruh di bawah baju. Mama saya bilang, lah udah pulang lu Neng? Iya Ma, saya cerita, ini Ma, ini udah di minyak, ini beneran minyak bimoli. Saya cerita sama mama saya, ini beneran minyak bimoli Ma. Ya udah deh Neng, katanya. Akhirnya saya setahun setengah nggak pernah mandi. Mak, mandi Mak, tadi Irma dengar firman Tuhan, imanmu lah yang menyelamatkanmu, gitu kata pendeta. Mandi, lu perih kagak, kata Mak gitu. Udah deh Mak, mandi aja dah, kata gitu. Ya udah dah, kata gitu, kata Mak. Yaudah tuh lu makan dulu. Akhirnya Mak saya ngeliat kan suruh step tes, saking saya mau sembuh itu minyak segelas saya minum. Saya yang minum minyak itu, Mak saya yang kelak-kelakan. Akhirnya udah selesai, Mak saya pada keluar, pada di luar. Saya nggak tahu waktu itu, saya penasaran. Saya penasaran anak bisa itu siapa sih. Nah saya ambil ini Alkitab, tapi saya nggak mau ngambil Alkitab doang, saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Al-Quran terjemahannya, saya ambil Alkitab. Agama itu boleh banyak, ada 5 agama. Saya nggak bilang Yesus, saya kagak bilang Allah. Saya bilang Tuhan pencipta bumi dan langit, yang mana ini yang benar? Yang ini apa yang ini? Masalahnya saya kagak mau ketemu ini. Saya udah tinggalin kok ketemu lagi gitu. Akhirnya saya buka mulai dari Al-Quran. Dan saya percaya, saya ini nggak sekolah, cuma sampai SD. Itu kalau bukan Yesus yang nuntun, mana kita tahu gitu kan ya. Dan saya yakin banget itu Tuhan. Makanya saya ingat firman Tuhan, bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu. Saya nggak bener-bener bahagia banget ya, saya nggak pernah nyari Tuhan, tapi Tuhan sabar. Udah saya tolak berapa kali, sudah kagak mau ikut dia, tapi bener-bener luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Saya mulai buka, ini artinya yang saya baca. Ihdinas siratal mustaqim, artinya, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya buka nih Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jawab. Saya buka lagi Al-Quran. Di Al-Quran mengakui Taurat, Jabur, Injil, terakhir baru Quran. Saya tanya,
Kalau memang Injil ini benar, kenapa ada Quran? Saya bertanya-tanya, kalau memang Injil ini benar, kenapa ada Quran? Alkitab bilang, firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa ada Quran, kata saya? Saya mulai baca, ya kan, surat An-Nisa kalau nggak salah, tapi saya lupa ayat berapa itu ya. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya 4. Dan bawahnya kalau nggak salah saya baca itu selebihnya budak-budak. Itu pun kalau yang saya ingat ya. Wah, walaupun di saat itu saya sakit ini, wah saya hancur, saya buruk rupa. Waduh, saya kagak mau dimadu. Jadi pas saya baca ayat itu, saya buka lagi Alkitab. Kalau nggak salah Matius 7 ayat 21. Ayat 15, 21 sampai 21. Waspadalah akan nabi palsu menyamar seperti domba, yang nggak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya mulai baca di situ kan, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Di dalam Al-Quran sendiri Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, orang mati bisa bangkit. Dan lebih yakin lagi, di situ saya mulai percaya banget kalau Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus bilang begini, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus nggak bangkit. Oh, Yesus bangkit. Jadi sia-sia. Ingat, orang Kristen sia-sia kalau Yesus itu nggak bangkit. Lo kalender saya lihat emang bener ada kenaikan Isa Al-Masih. Berarti kan memang ada faktanya, orang kalender kok ditulis kenaikan Isa Al-Masih, berarti Yesus bener-bener bangkit. Dan saya di situ mulai baca, ngejamah jubahnya aja itu bisa sembuh. Saya langsung bilang, ternyata Yesus itu adalah Tuhan, bener-bener Tuhan. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku. Jadi semua udah tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita sekarang tinggal menjalani sampai Wahyu nih. Kita diapain dah, namanya dunia semua tinggal ngejalanin sampai Wahyu. Pokoknya Injil itu bener-bener luar biasa menurut saya. Yang saya baca bener-bener itu nyata. Bahkan saya mengalami sendiri ya tentang mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saya ambil itu minyak, saya nggak sebut Nabi Isa lagi. Saya langsung, Tuhan, malam ini saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya percaya saya pasti sembuh. Mas udah mulai teriak nih, saya udah berdoa, Tuhan Yesus, Irma lu mau mandi gak? Kata Mas udah teriak-teriak, mau mandi gak? Yuk mau temenin. Nggak tahu kenapa saya langsung mau mandi. Di situ iman sebiji sawi aja katanya bisa mindahin gunung. Jadi jadilah seperti imanmu. Iman itu mengalahkan dunia. Jadi saya, Tuhan Yesus, benar saya mau punya iman Tuhan. Saya benar-benar yakin kalau Tuhan yang panggil saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi saya seperti Engkau menjamah saya waktu saya mau bunuh diri. Makanya sampai hari ini, kalau saya punya pergumulan, saya ingat suara Tuhan itu. Aku mengasihimu. Wah, saya semangat. Saya percaya Yesus gak berubah. Saya mandi, saya siramin itu air. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan aku bisa mandi. Gak ada perih di dalam badanku ini yang sakit. Biru-biru Yesus menyembuhkan saya. Enggak sampai berbulan-bulan. Enggak sampai berminggu-minggu, mungkin bisa dihitung hari. Puji nama Tuhan, saya mandi. Saya mulai ngerasa, saya ngaca. Wah, ini rambut. Setahun setengah saya nggak pernah punya rambut diriap begini, paling dikonde, namanya saya orang sakit ya. Tapi setelah saya mandi, rambut saya panjang banget, saya ngaca ya. Besokannya, saya diajak janjian, ayo Irma kita ke ibadah. Ya udah saya mau tuh sama Ibu Rohani, saya janjian lagi tuh sama Bu Foni. Saya keluar rumah, saya digodain, padahal tukang ojek. Udah kayak digodain direktur, senangnya minta ampun. Sweet. Iyalah tadinya kita jelek banget. Orang dekat kita juga kagak pada mau. Digodain, padahal tukang ojek, tapi kayak digodain direktur. Senangnya minta ampun. Pokoknya luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Kesaksian saya begitu panjang proses. Nanti kita sambung lagi kesaksian saya. Pokoknya semua pujian cuman buat Tuhan Yesus. Di sini saya mau bersaksi, saya cuma pengen sampaikan, Yesus benar-benar Tuhan. Enggak ada di luar Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Boleh dicobain. Karena saya nanti lanjut lagi yang kedua, saya jatuh juga, ini manusia biasa, makanya segala pujian buat Tuhan Yesus. Semua pujian buat Tuhan Yesus, saya nggak layak diterima. Pokoknya kita di sini nggak ngomongin agama juga, lebih ke karakter kasih. Kalau mungkin di situ semua banyak yang ngelihat tentang
hamba Tuhan atau manusia, dia cuma manusia. Yang lebih mengginikan lagi itu karakter Yesus. Saya ikuti Yesus ini benar-benar, kenapa saya bilang bangga, bahagia, karena secara daging saya nggak bisa mengampuni loh orang yang menyakiti saya. Waduh, saya kalau nggak kenal Yesus, saya sering dihina, disakitin. Mending kalau saya salah disakitin, ya kita bisa sadar diri. Nah kadang kita kagak salah, kagak kenapa-napa, kita disakitin. Tapi karena teladan saya Yesus ya, pokoknya Yesus dahsyat, teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.